Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya, saudara dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam Habakuk 2 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Tetapi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sering timbul di dalam hati kita ketika kita melihat hal-hal buruk terjadi dan menimpa kehidupan orang yang benar. Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan hal ini terjadi dan tidak segera bertindak untuk menunjukkan pembelaannya? Dan ini jugalah saudara yang mengganjal di hati Habakuk saat melihat ketidakadilan terjadi di bangsanya. Bagaimana orang yang jahat begitu leluasa menindas dan memperdaya orang benar yang kuat menekan mereka yang lemah. Itu makanya firman Tuhan dalam Habakuk 1 ayat 2-3a mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman?" Demikianlah Nabi Habakuk mengelulukan apa yang ia rasakan kepada Tuhan. Ia menyatakan segala perasaannya kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dan yang dilihatnya di dalam bangsanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal yang serupa juga mungkin sering kita rasakan, bahwa kita melihat kehidupan orang yang melakukan kejahatan leluasa di dalam kehidupannya, seolah-olah tidak ada beban, seolah-olah tidak ada penderitaan, seolah-olah tidak ada pergumulan. Akan tetapi saudara, di dalam perikop hari ini, melalui Nabi Habakuk, setiap orang percaya dikuatkan dan diteguhkan, meskipun di dalam menghadapi pergumulan yang hebat di dalam imannya kepada Tuhan. Firman Tuhan mau mengarahkan kita, tetaplah hidup berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan pergumulan, jangan pernah biarkan penderitaan, jangan pernah biarkan tantangan yang kita hadapi itu menjadikan kita terpisah dengan Allah. Pergumulan yang kita hadapi jangan biarkan menjadi alasan bagi kita untuk tidak bergaul karib dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan perikop pada hari ini, Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya. Saudara, Tuhan tidak jauh. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu mengetahui apa dan bagaimana yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam penderitaan yang terus kita alami. Tapi di dalam iman, Tuhan akan mengubahkan itu semuanya. Pada saatnya kekejaman orang yang melakukan kejahatan akan menghancurkan mereka sendiri. Sedangkan orang yang benar akan beroleh pembelaan dari Tuhan. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan yang tidak dapat diukur limpahnya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Pada saatnya nanti orang benar akan dijunjung tinggi oleh Allah, dan orang yang melakukan kejahatan akan diadili seturut dengan apa yang sudah mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selama kita hidup benar, tidak perlu kita bertanya mengapa kepada Tuhan tentang segala apa yang terjadi, sebab Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya. Orang benar pasti muncul sebagai pemenang, karena Tuhan ada di pihaknya. Oleh karena itu berdiam dirilah di hadapannya.
dan selalu elu-elukan namanya yang kudus di dalam setiap hal apapun yang kita rasakan dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Benar Tuhan, Engkau adalah tempat perteduhan kami. Meskipun kejahatan sering kami lihat di dalam kehidupan kami sehari-hari, tapi iman kami mengatakan bahwa Tuhan akan menyatakan keadilan-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang di antara kami yang begitu banyak menghadapi pergumulan, Tuhan teguhkan iman kami bahwa Tuhan ada di samping kami, dan Tuhanlah yang memberikan solusi dalam setiap hal apapun yang kami rasakan dalam hidup kami. Anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti studi atau sekolah, mari Tuhan Engkau berkati mereka, berikan kepintaran dan hikmat kebijaksanaan. Anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Akhirnya aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.